Bang Bobson. Jadi kau mau ngomong apa lagi sama aku? Kau sudah terlanjur, kau pasti masuk penjara. Ya, semoga nanti masa hari-harimu di penjara setimpal dengan apa yang sudah kau dapat dari para donaturmu. Dan ingatkan donaturmu, uang mereka telah mengantarkan kau ke dalam penjara. Uang mereka sudah membuat kau jadi orang jahat. Kau sudah terjebak dengan dunia. Kau bilang kau pelayan Kristen, kau bilang kau orang beriman, kau bilang kau Yesus segala macam. Ya, kau hanya jual nama Yesus untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Kau berbicara Tuhan, kau berbicara Alkitab, kau berbicara kekristenan. Di mana di Alkitab diajarkan kau menghujat Tuhan orang lain? Gak ada pernah kau diajarkan. Yesus sendiri tidak pernah menghujat Tuhan orang lain. Gak pernah itu. Coba tunjukkan ayatnya di mana Yesus menghujat Tuhan orang lain. Pada saat Yesus hidup, sudah ada Tuhan orang lain. Orang lain yang punya Tuhan, yang menyembah Tuhan selain yang disembah Tuhan yang disembah sama Yesus. Gak ada itu. Pontius Pilatus itu bukan menyembah Tuhan yang disembah Yesus. Apa pernah Yesus menghujat Tuhannya Pontius Pilatus? Apa Yesus pernah menghujat, menghina tuannya Herodes? Nggak pernah itu. Kau itu bukan Kristen, anak bata. Kau bukan Kristen. Kau orang munafik. Kau cemarkan kekristenan hanya ingin memenuhi nafsu duniamu. Mungkin kau merasa dengan begitu cepat dapat uang, cepat dapat ini. Kau merasa kau berbuat baik. Iya. Seorang Kristen itu, semua yang keluar dari muliakan nama Tuhan. Itulah salah satu ciri-ciri orang Kristen. Ketika kau bicara, orang harus bisa memuliakan nama Tuhan. Ketika omonganmu terlontar dari mulutmu, orang harus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus. Bukan seperti yang kau tonjolkan itu, kau tunjukkan itu. Oh, kalian mau biar dibilang paling cinta Yesus. Baca lagi Alkitab itu. Ya, bukan orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kepada aku. Jelas itu ditegaskan. Itu keluar dari mulut Yesus langsung. Dan jangan tinggal di Indonesia. Kalau pola pikir seperti yang disampaikan Pak Daud tadi. Kalau saya ikuti pola pikir Pak Daud, itu kan urusan Tuhan. Oke, besok ada gereja yang ditolak pembangunannya. Ada orang beribadah diusir. Jangan ada yang keberatan. Biarkan Tuhan yang menghukum orang itu. Jangan ada yang protes. Biarkan Tuhan yang memberikan hukuman. Karena apa? Gereja itu rumah Tuhan. Masa kita harus ribut? Kan yang punya Tuhan. Ya biar aja. Tuhan kan maha segalanya. Tuhan kan maha segini, apa ya? Maha pencipta, maha segalanya. Apa bisa begitu? Bisa begitu? Nggak bisa. Kita ini orang-orang yang diberikan akal dan pikiran. Kita ini orang-orang yang punya iman. Ya. Kalau berbicara kenapa harus keberatan? Tuhan itu kan maha segalanya. Kawan, jangan munafik. Ya. Saudara kita sendiri diejek orang, kita emosi. Itu Sambo, karena istrinya mengaku dia dilecehkan, Joshua dibunuh. Istri saja digitukan, hilang nyawa orang lain. Apalagi Tuhanmu yang menyelamatkanmu, yang membawamu ke surga. Istrimu nggak bisa bawamu ke surga, anakmu nggak bisa membawamu ke surga, tetanggamu, saudaramu nggak bisa. Tapi ketika mereka disakiti, mereka diejek, dihina, dilecehkan, kau pasti emosi. Kalau kau tidak emosi berarti ada kelainan jiwa. Cepat-cepat berobat. Itu loh. Lah kok Tuhanmu dihina, dihujat, kau tidak merasa keberatan? Kau tidak merasa terganggu? Sebenarnya kau itu punya iman atau tidak? Itu loh. Terus nanti ketika kau lihat ada orang bermaksiat di depan, oh jangan, itu urusan dia dengan Tuhan, biarkan, gitu. Kau biarkan maksiat itu. Wah kacau bangsa kita ini kalau pemikiran seperti itu. Dan ingat, sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ingat ya. Negara ini negara ketuhanan. Bukan berarti undang-undang melindungi Tuhan. Tidak. Karena bagi negara ini, Tuhan itu sangat suci.
Tuhan itu maha segalanya. Tidak bisa seenaknya dibawakan atau ditarik ke hal-hal yang jelek, yang buruk, yang hina, yang kotor, sehingga menodai kesucian dari Tuhan itu. Karena kalau kesucian Tuhan itu ternodai, maka para penyembahnya, para pengikutnya pasti marah. Rumah ibadah aja nggak bisa dibangun kali. Jadi jangan munafik lah. Ya, kita harus objektif dong. Objektif. Jangan subjektif. Berkali-kali saya ingatkan, negara ini negara hukum. Ingat kalian dulu ketika MKC masuk, oh apa yang dikatakan MKC itu benar, begini. Di ruang sidang MKC minta maaf. Saya maaf itu karena saya tidak ini, tidak itu. Diakui kesalahannya. Masih kalian bilang lagi yang diucapkan MKC di awal itu benar? MKC-nya sendiri sudah mengaku salah dan hilap. Dan minta maaf. Masih kalian bilang ini karena negara mayoritas? Mayoritas apa? Ya, kalau kalian bilang karena negara ini negara mayoritas, bohong besar. Kalau mayoritas Islam di negara ini semena-mena, si anak Batak itu nggak akan bisa ngomong seperti itu. Tapi karena mayoritas di negara ini tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang, buktinya hari ini si anak Batak berani menghujat, menghina Tuhan yang disembah mayoritas itu. Kalau di negara ini mayoritas itu adalah orang-orang jahat, seperti yang kalian sebarkan di media sosial, di Facebook, di TikTok, mungkin kalian tidak bernyawa hari ini. Mungkin si anak Batak lupa. Yang dia hujat itu adalah Tuhannya Jokowi. Dia lupa. Yang dia hujat itu adalah Tuhan menteri-menterinya. Dia lupa semua itu. Dia hanya memuas. Halo? Halo Bang Bob, hilang suaranya. Signalnya lagi jelek. Bang Ya, Bob. jadi Kita tunggu aja untuk muncul ya. ya, saya cukup terkejut juga ya. Tapi memang saya ada dengar yang donatur dari Kalimantan itu, yang dikenalkan sama Rudi Yohanes ya, yang saya ceritakan itu kemarin ya, yang ngasih tiap bulan ke dia. Wow, rupanya sampai minta angkot ya. Luar biasa juga si satu kawan ini. Pantesan ya, sudah hapus channel muncul lagi. Padahal istrinya sudah suruh dia jangan lagi. Istrinya udah bilang bahaya ini. Tetapi ya karena tergiur gitu kan. Tergiur uang cepat ya, uang panas gitu. Karena udah lihat, wah si Rudi Yohanes aja bisa, kenapa dia nggak bisa kan gitu. Sama-sama orang Batak, sama-sama nekat gitu kan. Ya, dia pikir bisa lah dia mengikuti caranya Wak Labu. Ternyata tenggelam dia ya, tenggelam. Jadi tadi Wak Labu pun WA saya ya, dia udah ngomong ya si anak Batak ini pasti kena gitu ya. Dia pun udah mengakui. Cuman dia bilang ya orang Kristen minta tumbal gitu kan. Kalau dia masuk ya harus ada temannya kan gitu. Jadi si Wak Labu pun sudah mengakui bahwa yang dilakukan oleh anak Batak ini udah pasti. Ya, sama kayak Edis tadi ngomong, udah pasti. Karena udah clear dan sangat jelas. Cuman kalau Wak Labu ya sama kayak Edis gitu, nyari kawan. Kalau bisa ada kawan gitu kan, jangan sendiri. Ya kita lihat lah. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi terpental, sorry jaringan tadi. Ya, jadi lanjut, kalau Bang Bob. sama kok. Udah menilainya ini sama kok. Siap. Jadi itulah. Jadi ini mumpung ada Pak Daud Ali. Jadi Pak Daud Ali, permasalahan Tuhan di negara ini bukan tentang kita membela Tuhannya, tidak. Bahkan negara kita ini mengakui karena rahmat Allah Subhanahu wa taala pintu kemerdekaan. Negara kita sudah merdeka, lalu kita menghujat Allah Subhanahu wa taala itu. Baca lagi pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Allah Subhanahu wa taala yang dihina, yang direndahkan, yang dilecehkan si anak Batak itu yang mengantarkan bangsa ini ke depan pintu kemerdekaan. Itu sudah diakui oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Oleh founding father bangsa ini. Coba, ayo, mau ngomong apa lagi? Mau mengikuti kebodohan si anak Batak? Ya, sebenarnya anak SD saja bisa jawab apa yang dikatakan anak Batak itu. Sejak zaman Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Sejak zaman Nabi Adam. Semua itu terurai di dalam Al-Qur'an. Tapi karena kebodohannya, dia merasa bisa mendapatkan hasil dari kebodohannya itu dan kejahatannya itu. Maka seperti yang dikatakan Bunda apa itu tadi, ini satu paket. Ya, satu paket. Paketnya apa? Bodoh dan jahat. Bodoh dan jahat.
Inilah yang dipertontonkan si anak Batak hari ini. Ini satu peristiwa. Ya, Ferdinand Huta Hayan saja di Twitter cuma ngomong, ternyata Allahmu lemah. Selesai, masuk penjara kawan. Masuk penjara kan? Nggak lama lagi. Dan nanti kalau si anak Batak Bogono begini menuding inilah negara mayoritas, saya akan katakan, saya saksi hidupnya. Di depanku kalian bertelepon bertiga kan, sama donaturmu kan? Kau minta angkot, tapi yang dikasih sepeda motor kan? Mungkin kalau kau tidak melakukan ini, aku tidak akan sampaikan ini ke publik. Tapi karena perbuatanmu sangat jahat, saya akan katakan ini. Dan saya sudah katakan. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Dan saya sudah lama sebenarnya ingin menegurmu. Tapi karena saya selalu mendengar masukan-masukan dari sang debater, saya coba, ya oke lah. Tapi pada akhirnya kau sampai di mana kau membawa dirimu ke dalam penjara. Selesailah kau kawan. Ya, selesai. Dan kalau ada yang bilang kau Julius ini penghasut, kau Julius ini provokator. Apa bedanya dengan channel-channel Kristen yang lain? Apa bedanya? Kalau yang mereka benar, yang mereka katakan itu benar, yang dibilang kau Julius itu salah. Ada sesuatu yang salah di otak kirimu, cepat berobat. Ada yang salah di otakmu. Kau sudah tidak bisa berpikir objektif. Kau sudah tidak bisa jujur. Ya. Kau sudah tidak bisa lagi menjadi manusia yang bersih. Kau sudah menjadi manusia yang munafik. Membicarakan sesuatu yang jahat itu agar tidak dilakukan orang lain, mengedukasi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, itu baik. Itu yang kami lakukan di channel ini. Bukan memprovokasi. Kalau kami memprovokasi, bukan melalui channel ini kami memprovokasi. Justru kami selalu menghimbau. Jangan ada main hakim sendiri. Kita kedepankan hukum. Bertanya tentang undang-undang kami jawab. Bertanya tentang delik hukum kami jawab. Gak ada di sini memprovokasi. Kalau kau keberatan dengan dialog yang ada di channel ini, berarti ada sesuatu yang salah di otakmu. Cepatlah berobat. Kalau tidak ada uang untuk berobat, kami bersedia membantu. Biar nanti kau Julius buka donasi. Kami sumbang. Paling tidak, kami membantu Anda untuk bisa menjadi manusia yang punya pikiran yang lah atau normal. Begitu. Jadi dari apa yang dilakukan, nggak lama lagi kena jemput sama tim cyber Mabes Polri. Ya. Karena dampak dari perbuatannya itu bukan saja kepada umat Islam, tapi dampaknya itu yang paling berbahaya itu kepada kekristenan. Ingat itu. Dampak terbesarnya itu ke kekristenan. Ya. Dia tidak tahu karena congornya dia, karena bacotnya dia, karena mulutnya dia. Di daerah lain nanti akan tidak harmonis hubungan umat Islam dan umat Kristen. Dia tidak sadar. Dia tidak memikirkan itu. Karena ucapannya nanti di daerah lain yang tadinya rumah ibadah itu sudah bisa dibangun, akhirnya dilarang dibangun. Ya, jangan salahkan apa hubungannya. Hubungannya adalah kau mengatasnamakan kekristenan untuk menghujat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang berbau dengan Kristen, berhubungan dengan Kristen dianggap salah. Karena perilakumu, karena omonganmu, karena watakmu. Dosamu terbesar adalah kepada Tuhan.